Awang tidak. Jokowi kamu pernah? Aku aja dulu. Kita masih membahas tentang kalian 3, 4 dan tolong kalian juga buku bahasa Indonesia kalian. Sudah ada buku? Ya, Bu. Kalian 3, 4 yaitu menjelaskan atau menelaah struktur teks cerita pendek dan unsur kebangsaan teks cerita pendek. Pada KKD 3, 4 ini, kemarin sudah dijelaskan bahwa KKD 3, 4 ini terdiri dari 2 indikator. Indikator utama yaitu menelaah struktur teks kebangsaan teks cerita pendek, dan indikator kedua yaitu menelaah struktur kebangsaan teks cerita pendek. KKD 3, 4 ini terdiri dari 2 indikator. Bicarakan, yaitu menelaah struktur teks cerita pendek. Minggu kemarin kita sudah bahas teks struktur teks cerita pendek. Sebelum Ibu menjelaskan indikator yang kedua pada hari ini, Ibu ingin tahu siapa anak-anak Ibu yang masih ingat struktur teks cerita pendek. Silakan silakan. Silakan satu. Struktur teks cerpen ada 4 yaitu orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Nah, benar. Tadi udah ada dijawab sama teman kalian yaitu waktu. Nah, ada yang pendapat lain mengenai struktur teks cerpen itu? Ada yang tahu? Coba, Rafael. Orientasi adalah seperti penilaian tokoh. Ya, Komplikasi adalah konflik mulai muncul hingga konflik dalam cerita tersebut sampai memuncak atau simak. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah bagian ditandai dengan adanya konflik mulai diarahkan pada pencerahan. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah penilaian tokoh, latar dan latar belakang masalah. Yang kedua yaitu komplikasi. Adalah konflik yang mulai muncul. Konflik yang mulai muncul. Masalah keseluruhan cerita. Yang ketiga yaitu evaluasi. Bagian ditandai dengan konflik, Bu. Nah, ya bagian ditandai dengan konflik yang mana konflik itu sudah diarahkan pada penyelesaian. Yang resolusi yaitu penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh
peraturan harus ditaati. Kenapa peraturan harus ditaati? Kalau kata pendapat teman kalian itu salah satu pertanyaan retorik. Kenapa saya tidak sholat tadi? Ya bisa juga berarti dia bertanya kepada diri dia sendiri dan tidak memerlukan jawaban orang lain. Yang terakhir unsur kebangsaan dan cerita pendek yaitu menanyakan majas. Majas ini merupakan suatu bahasa yang mana untuk menarik pembaca tersebut tertarik dengan isi bacaan kita. Intinya yaitu untuk memperindah suatu bahasa teks cerita pendek. Majas yang kita pelajari isinya ada 9. Yang pertama yaitu repetisi di sini yaitu majas pengulangan kata, frasa, kalimat yang dianggap penting. Apa sih repetisi? Majas pengulangan kata. Dia ingin memberikan sebuah penekanan pada kata aku dan tanpa mu kepada si pembaca. Yang kedua yaitu majas eufemisme. Majas eufemisme ini merupakan majas menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau tidak sopan. Contohnya, perhatikan contohnya ke depan yaitu contoh eufemisme ini. Dinas sosial memberi bantuan kepada tunawisma. Tunawisma di sini maksudnya yaitu gelandangan. Kalau kita tulis gelandangan tak dipaksakan dalam bahasa bahasanya dan diperhalus dengan kata tunawisma. Itu merupakan salah satu contoh eufemisme. Majas kita yang ketiga yaitu litotes. Litotes ini yaitu majas yang merendah-rendahkan diri sendiri agar tidak terlihat sombong oleh orang lain. Contohnya yaitu majas litotes ini seperti hanya sekedarnya bingkisan ini yang bisa saya bawa kak, katanya. Dia berbicara kepada kakaknya bahwa dia itu hanya membawa bingkisan sekedarnya. Sekedarnya di sini maksudnya bukan kemurahan, tetapi mungkin saja dia membawa bingkisan yang mahal dan mewah. Nanti agar tidak terkesan sombong, dia gunakan bahasa sekedarnya. Majas yang keempat yaitu pleonasme. Pleonasme ini merupakan majas yang adanya pengulangan beberapa kata bersinonim secara bersamaan. Kalau sinonim kalian tahu memiliki kesamaan makna sama makna. Nah, silakan kalian perhatikan
Majas ironi ini merupakan majas sindiran, yang mana seseorang itu menyatakan sesuatu secara berkebalikan tetapi dengan tujuan untuk menyindir. Contohnya, Ani mempunyai kamar yang sangat rapi, seperti kapal pecah. Kapal pecah. Kalau kapal pecah ini berarti dia berantakan. Sedangkan di kalimat terakhir pertama dia mengatakan kamar dia sangat rapi, berarti dia tujuannya untuk menyindir seorang Ani. Nah, kan udah ibu jelaskan ciri kebangsaan, unsur kebangsaan cerita pendek ada lima lagi kan? Nah, ada yang anak-anak ibu ingin bertanya. Faida tuh ingin bertanya. Dan silakan Faida, apa yang ditanyakan? Bu, majas personifikasi apa? Itu apa maksudnya? Nah, tolong dengarkan teman kalian ada bertanya, apa itu majas personifikasi, Bu? Katanya. Majas personifikasi ini maksudnya itu majas yang merupakan benda mati itu hidup atau memiliki sifat seolah-olah seperti manusia. Contohnya seperti di tayangan tadi, yaitu daun kelapa melambai-lambai di tepi pantai. Melambai-lambai itu sifatnya manusia kan? Tetapi diibaratkan pada benda mati, yaitu daun kelapa yang melambai-lambai. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya ingin saja, Bu. Ya, silakan laju. Apa yang ditanyakan? Apakah pada kalimat deskriptif itu bisa menggambarkan yang ada? Bagus sekali pertanyaan teman kalian itu, Raju. Apakah pada kalimat deskriptif itu bisa menggambarkan tempat? Ya, benar sekali pertanyaannya. Kalau pada kalimat deskriptif itu tidak hanya menggambarkan orang saja, tetapi kita juga bisa menggambarkan sebuah tempat. Seperti yang dikatakan tadi, yaitu menggambarkan sebuah latar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Berarti sudah paham. Sekarang kita silakan mengerjakan tugas dan tolong buka buku halaman 100. Punya? Ya. Di sana terlihat kesiapan keadilan. Sekarang kalian ditugaskan untuk mencari unsur kebahasaan pada teks cerpen keadilan ini. Unsur kebahasaan kita ada 5 tadi kan? Nah, silakan kalian cari apa saja kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, kalimat langsung, majas dan juga pertanyaan retorik pada teks cerpen keadilan ini. Dan silakan kalian silakan buku latihan kalian di Bahasa Indonesia. Selesai semua tugasnya? Nah, ada yang bisa tampil ke depan membuatkan sebuah kalimat pertanyaan retorik. Ada yang bisa? Nah, silakan ya. Pertanyaan retorik. Silakan bawa bukunya. Apa? Ini jawaban ya. Pertanyaan retorik. Banyak utang. Banyak utang. Nah, silakan kalian lihat ke depan. Jawaban teman kalian mengenai pertanyaan retorik. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Benar atau salah? Benar. Benar. Karena dia ada sebuah pertanyaan tetapi tidak mengandungkan sebuah jawaban. Nah, siapa yang bisa menyebutkan kalimat langsung yang ada di teks keadilan ini? Siapa yang bisa menyebutkan ke depan? Ya, silakan Faida. Oh. Nah, silakan kalian lihat ke depan jawaban teman kalian. Kalimat langsungnya yaitu aku S-nya double dong kata Bapak Ahmad. Itu termasuk kalimat langsung karena dia berbicara, aku ini berbicara langsung kepada Pak Ahmad. Pedagangnya, kepada pedagang. Aku ini kan kata Pak Ahmad, berarti aku di sini yaitu Pak Ahmad. Nah, selanjutnya yaitu kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif ada yang tahu di antara ekspresi tadi kan? Ada yang sudah menemukan
Silakan tulis. Tidak, dia yang salah berarti dia ada mengekspresikan sebuah perasaan marah. Tidak. Ada nadanya mengatakan tidak. Tidak di sini merupakan mengungkapkan suatu perasaan dia marah kepada si pedagang. Tadi kita udah membuat tugas secara individu kan? Sekarang kita kalian membuat tugas secara berkelompok. Nah, ibu akan membagi kelompok kalian berdasarkan hitungan. Kelompok kalian berbagi menjadi 5 kelompok. Silakan kalian berhitung 1, 2, 3 sampai 5. Angka yang sama berarti dia satu kelompok. Silakan hitung dari jumlahnya. Dari 5. Yang angka 2-nya di sini kelompok 2. Yang mendapatkan angka 3 berarti kelompoknya 3 di sini, kelompok 4 di sini. Ada yang kelompok 3 ada. Ibu akan memberi kuis bagi kelompok yang bisa menjawab berarti dia mendapat poin. Bagi perwakilan kelompok yang mendapatkan bisa maju atau bisa menyampaikan pendapatnya, poin untuk semua anggotanya. Bisa dengar tadi lagi? Bisa. Tolong dengarkan soalnya. Siapa yang bisa membedakan atau menjelaskan perbedaan tokoh antagonis dengan protagonis? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan kelompok 3. Kalau antagonis adalah tokoh yang jahat. Tokoh yang jahat. Kelompok